kita akan bicara sebuah tema penting yang kerap kali mengandung pertanyaan kepada kita, yaitu mengapa orang Kristen bisa terjangkit virus COVID-19? Kenapa orang Kristen bisa terjangkit dengan coronavirus atau coronavirus? Nah, bukankah orang Kristen adalah orang yang sudah ditebus oleh Tuhan? Bukankah darah Yesus telah membungkus setiap tubuh orang Kristen? Bahkan bukankah kita menjadi orang yang disertai oleh Tuhan, di mana kita juga menjadi Kristen yang mungkin rajin berdoa, baca Alkitab, setia beribadah, bahkan banyak hal-hal lain yang kita lakukan yang menurut kita adalah apa yang kita kerjakan itu adalah hal-hal yang menyukakan bahkan menyenangkan hati Tuhan. Bahkan ada kalimat ataupun Alkitab yang mengatakan kepada kita bahwa tubuh kita bukan milik kita lagi, tetapi tubuh kita adalah bait Roh Kudus. Tapi pertanyaannya adalah, kalau tubuh kita adalah bait Roh Kudus dan tubuh kita adalah milik Tuhan, dan juga Roma berkata, persembahkanlah tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus dan yang berkenan kepada Allah. Tetapi persoalannya sekarang adalah, kalau begitu hebat proteksi Tuhan atas diri kita, kalau begitu luar biasa kepemilikan hidup kita di dalam Tuhan, lalu kenapa banyak orang Kristen? Kenapa orang Kristen juga yang sampai ribuan yang sudah meninggal, bahkan ratusan ribu yang masih sakit hari ini? Kenapa orang-orang yang sedang mengerjakan pekerjaan Tuhan, seorang hamba Tuhan, bahkan pendeta atau orang-orang kudus, orang-orang saleh, kok bisa juga terjangkit virus ini, saudara? Ini mungkin juga menjadi pertanyaan kepada kita. Maka oleh sebab itu, saudara yang dikasihi oleh Tuhan, mari kita membuka kitab kita bersama-sama pada Pengkhotbah pasal yang ke-9 ayat yang kedua sampai ayat yang ke-3a. Kita membaca bersama-sama 2, 3, ya. Segala sesuatu adalah satu nasib, bagi yang benar dan yang fasik, bagi yang baik dan yang jahat, bagi yang suci dan yang tidak suci, bagi yang mempersembahkan korban dan yang tidak mempersembahkannya. Sama seperti orang baik, begitu juga orang berdosa. Sama seperti orang yang bersumpah, begitu juga dengan orang yang takut bersumpah. Ayat yang ketiga bagian A saja. Inilah kemalangan di antara segala sesuatu yang terjadi di bawah matahari, bahwa ada satu nasib atas segala sesuatu. Saudara perhatikan dengan baik. Ayat yang ketiga A mengatakan, inilah kemalangan di antara segala sesuatu yang terjadi di bawah matahari, bahwa ada satu nasib antara atas segala sesuatu. Perhatikan kalimat ini, saudara, bahwa Alkitab mengatakan nasib semua orang yang masih berada di bawah matahari ataupun di kolong langit ini, atau yang masih berada di bumi ini, menurut pengkhotbah nasibnya sama. Nah, saya harus beritahukan kepada kita, saudara, kenapa kita punya nasib yang sama. Mungkin kita tidak terima kalimat ataupun perkataan ini, tetapi saya mau jelaskan kepada saudara bahwa kita punya nasib yang sama setelah manusia jatuh ke dalam dosa. Alkitab mengatakan setelah manusia jatuh ke dalam dosa, maka tanah atau bumi menjadi terkutuk. Ini jelas dikatakan dalam Kejadian 3 ayat 17. Dan setiap orang yang tinggal di dalamnya punya nasib yang sama. Sekali lagi saya mau katakan kepada kita, menurut pengkhotbah, siapapun yang hidup di bawah kolong langit ini punya nasib yang sama. Kenapa punya nasib yang sama? Sebab kalau kita merunut Alkitab dalam Kejadian pasal yang ketiga ayat yang ke-7 di sana, di ayat yang ke-17 di sana menjelaskan bagaimana ketika dosa melingkupi manusia, atau ketika dosa jatuh, atau ketika manusia jatuh ke dalam dosa, maka ada sebuah peristiwa yang terjadi pada diri manusia, di mana manusia, saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, punya nasib yang sama.
Nasib yang sama seperti apa maksudnya? Bahwa semua manusia tinggal di bumi atau di tanah yang sudah dikutuk oleh Tuhan. Ini kata Alkitab. Bukan saja sampai di situ, tapi ayat-ayat selanjutnya mengatakan bahwa setiap orang yang mengandung akan bersusah payah. Dan juga setiap orang yang melahirkan akan merasa kesakitan. Dan dikatakan juga di sana, orang akan bersusah payah mencari rezeki. Bahkan juga saudaraku yang dikasih oleh Tuhan akan berpeluh untuk mencari nafkah. Dan pada akhirnya akan kembali kepada debu. Artinya begini, nasib yang kita terima setelah manusia jatuh ke dalam dosa, maka atas ketentuan Tuhan, manusia menanggung sebuah konsekuensi yang nasibnya sama. Dalam kata lain artinya kita harus menderita secara jasmani. Bekerja banting tulang, berjuang dengan susah payah, lalu yang akhirnya mati juga. Saudara, nanti kalau seperti membingungkan kalimat saya ini, membingungkan kalimat saya, sudah boleh baca nanti di Kejadian pasal 3 ayat 16-19. Jadi sekali lagi saya ulang saudara, setelah manusia jatuh dalam dosa, maka nasib semua orang di bumi menjadi sama. Kesamaan nasibnya di mana? Setiap orang pasti menderita secara jasmani. Setiap orang saudara harus bekerja keras banting tulang. Dan setiap orang harus berjuang dengan susah payah. Tetapi akhirnya mati dan kembali kepada debu. Ini nasib kita. Ini takdir yang kita terima. Ini adalah nasib yang kita terima. Saudara mungkin berkata, saya tidak setuju bahwa semua orang menderita secara jasmani. Yang menderita itu cuma orang miskin. Oh, jangan salah dulu saudara. Orang kaya juga bisa menderita. Menderita yang dimaksud saudaraku sebagai satu contoh bahwa kita tidak pernah merasa nyaman, ataupun kita tidak pernah merasa puas, ataupun kita tidak pernah merasa sudah cukup terproteksi. Salah satu bukti sekarang apa yang sedang terjadi hari ini, semua orang menderita, harus mengurung diri di rumah. Tidak peduli apakah dia kaya, apakah dia orang ternama, penguasa, bahkan orang yang punya kekuatan secara politik, kekuatan secara ekonomi, kekuatan secara ketahanan, kemiliteran, ataupun intelektual, semua sedang menderita hari ini. Itu sebabnya Bapak Ibu Saudara, kitab Roma pernah berkata dalam Roma pasal yang ke-8 ayat 22. Coba kita cek Alkitab kita. Roma pasal 8 ayat 22 berkata begini. Sebab kita tahu bahwa sampai sekarang segala makhluk sama-sama mengeluh dan sama-sama merasa sakit bersalib. Paulus pernah juga mengatakan kepada jemaat yang ada di Roma bahwa kita tahu bahwa sampai saat ini segala makhluk mengeluh dan sama-sama merasa sakit bersalib. Itulah takdir yang kita terima tadi, seperti yang saya katakan, kita disertai dengan susah payah, peluh, sakit saat melahirkan. Tidak ada orang saudara gara-gara dia orang Kristen lalu melahirkan tidak merasa sakit. Saya sih nggak pernah melahirkan ya, dan tidak akan pernah. Dan saya tidak pernah merasa, tetapi setiap orang yang pernah melahirkan pasti merasakan sakit. Nggak mungkin kalau orang Kristen melahirkan nggak sakit, tapi geli, nggak mungkin saudara. Anaknya mau lahir besar pula itu 5 kilo gitu ya. Mau lahir, aduh geli, lahir, wah gitu. Tapi setiap orang melahirkan, walaupun mungkin ada melahirkan secara normal ataupun melahirkan secara sesar atau secara operasi, pasti saudara mengalami rasa sakit. Bahkan kalau saya mendengar justru yang operasi jauh lebih sakit. Kenapa? Memang waktu dioperasi tidak terasa karena dia dibius. Tapi kalau saya tidak salah, menurut cerita orang yang pernah dioperasi, rasa sakit itu dia akan tanggung. Rasa sakit itu dia akan tanggung bisa 5 sampai lebih. 5 hari maksud saya. 5 sampai 6 hari lebih kira-kira begitu. Berarti saudara, nasib sama. Apakah dia orang berdosa? Apakah dia adalah keluarga yang resmi, tidak resmi?
apakah melahirkan secara apapun, saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, tetap punya penderitaan yang sama. Nah, oleh sebab itu saudara, semua orang sama-sama mengeluh dan sama-sama sakit bersalin. Walaupun mungkin saja saudara yang dikeluhkan dan cara mengeluh kita berbeda. Kita bisa mengeluh karena panas terik matahari. Kita bisa mengeluh karena sakit. Kita bisa sama-sama mengeluh karena gagal. Kita bisa sama-sama mengeluh karena belum punya jodoh. Jadi saudara, ini semua diwarisi oleh setiap orang. Seperti yang saya katakan, okelah kita sebagai orang percaya pada waktu kita sakit, cara mengeluh kita berbeda dengan orang yang tidak takut Tuhan. Kalau orang yang tidak takut Tuhan mungkin mengeluh dengan berputus asa. Tapi kita juga kan pasti mengeluh. Contohnya kita berkata, aduh, gimana ya penyakitku kok nggak sembuh-sembuh. Jangankan saudara kita penyakit parah ataupun COVID-19. Kita flu demam aja 5 hari kita berkata, ya sudah 5 hari ya, aku belum sembuh. Itu kan berupa keluhan. Seperti orang tidak punya jodoh atau belum punya jodoh, dia pasti mengeluh. Walaupun mungkin berbeda cara mengeluhnya. Bahkan ada juga yang sudah punya jodoh tetap mengeluh. Orang yang terlambat menikah, dia menyesal kenapa tidak cepat menikah. Tetapi orang yang cepat menikah, dia menyesal kenapa terlalu cepat menikah. Jadi semua serba mengeluh. Maka saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, saya memberitahukan kepada kita, hal ini membuktikan bahwa segala atau selagi kita berada di atas tanah yang telah dikutuk ini oleh karena dosa, seperti dalam Kejadian pasal 3:17 tadi, maka semua nasib orang, baik orang benar maupun orang fasik, orang suci ataupun orang najis, orang yang rajin beribadah ataupun malas beribadah, orang yang memiliki karunia rohani ataupun tidak, dan orang yang percaya ataupun orang yang tidak percaya. Di sana dikatakan bahwa kita punya nasib yang sama. Sama seperti yang dikatakan saudara dalam Pengkhotbah pasal yang ke-9 ayat 2 sampai ayat 3 tadi. Segala sesuatu adalah satu nasib, baik yang benar dan yang fasik, baik yang baik dan yang jahat, bagi yang suci dan yang tidak suci, bagi ia yang mempersembahkan korban dan yang tidak mempersembahkan. Sama seperti orang baik, begitu juga orang berdosa. Sama seperti orang yang bersumpah, begitu juga dengan orang yang takut bersumpah. Inilah kemalangan di antara segala sesuatu yang terjadi di bawah matahari, bahwa ada satu nasib atas segala sesuatu. Saudara, tetap saudaraku ikuti khotbah ini supaya saudara jangan salah mengerti nanti apa yang saya maksud ini. Dalam epidemi COVID-19 ini membuktikan bahwa semua orang sama. Artinya siapapun bisa jadi sasaran. Siapapun bisa terjangkiti coronavirus ataupun COVID-19. Sebab saudaraku, ini yang penting. Sebab coronavirus itu saudaraku menyerang tubuh kita, menyerang fisik kita. Jadi coronavirus itu ataupun COVID-19 itu adalah menyerang tubuh, menyerang fisik. Bukan menyerang jiwa ataupun menyerang roh kita. Maka perlu kita pahami bahwa tubuh manusia, sekali lagi, COVID-19 itu menyerang tubuh, menyerang fisik, menyerang material ataupun menyerang daging kita ini secara materialnya. Maka dengar dengan baik Bapak Ibu Saudara, kita harus pahami dengan benar bahwa tubuh manusia punya kualitas, punya komposisi atau punya kemampuan atau kekebalan atau juga kapasitas tubuh yang sama. Jadi dengar dengan baik Bapak Ibu Saudara, nasib kita sama yang dimaksud oleh Alkitab adalah bahwa kita punya tubuh yang sama dengan siapapun. Punya kualitas tubuh yang sama dengan siapapun. Bahkan setiap orang punya kualitas tubuh yang sama, artinya tubuh kita setelah
tentukan Tuhan tadi melalui sebuah konsekuensi dosa. Bahwa tubuh kita yang tadinya, tubuh kita ini yang tadinya sebenarnya saudara tidak ditakdirkan untuk mati. Tapi oleh karena dosa, maka kita menanggung konsekuensi dalam tubuh. Yang artinya tubuh kita menjadi rentan, tubuh kita menjadi lemah, tubuh kita menjadi terbatas atau limited, artinya akan mati. Saya ulang saudara. Hari ini kita mau bicara tentang kenapa orang Kristen bisa terserang virus COVID-19. Maka kita mesti memahami sebab yang diserang virus itu adalah tubuh. Tubuh kita, fisik kita, bukan roh, bukan jiwa. Maka itu sebabnya saudara, tubuh kita punya komposisi atau punya kualitas atau punya kekebalan yang sama dengan siapapun. Dan kita harus tahu bahwa kapasitas tubuh kita ini atau kemampuan tubuh kita ini seperti yang saya katakan. Yang pertama tadi saudara, seluruh tubuh yang disebut tubuh atau yang disebut fisik siapapun, baik orang jahat, orang baik, ataupun orang kaya, orang miskin, dia punya fisik pasti lemah, pasti rentan, dan pasti terbatas atau akan kembali menjadi debu. Yang mengerti katakan amin. Semua orang rentan, saudara. Itu sebabnya saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, siapapun rentan bisa sakit. Dan kita lemah. Kalau lemah itu sebabnya karena kita lemah, butuh makan, butuh minum, butuh vitamin, butuh olahraga, butuh istirahat. Karena tubuh kita lemah. Kita sebenarnya masih lebih lemah daripada yang lain. Kalau ada mungkin saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, ciptaan-ciptaan lain bisa berjalan bermil-mil tanpa harus istirahat. Kalau saya tidak salah seperti onta atau unta, itu bisa berjalan bermil-mil. Nah kalau kita saudara, apalagi zaman sekarang, orang baru berjalan 200 meter, waduh sudah ngos-ngosan sesak napas. Jadi saudara, kita mesti menyadari bahwa kualitas komposisi ataupun kemampuan tubuh fisik kita ini punya kemampuan yang sama dengan siapapun, yaitu rentan, lemah, dan juga terbatas, limited ataupun pasti akan berakhir. Itu sebabnya proses yang kita hadapi juga sama. Proses yang kita hadapi itu apa? Setiap orang pasti dilahirkan dulu. Nggak ada orang tanpa dilahirkan langsung jadi hidup atau jadi ada. Tidak ada itu. Semua orang punya proses yang sama, mesti dilahirkan. Setelah dilahirkan mengalami pertumbuhan. Dan setelah mengalami pertumbuhan, mengalami kemerosotan dan mati. Ini proses saudara. Jadi waktu setiap orang siapapun dia, baik, orang jahat, orang benar, yang takut akan Tuhan, tidak takut akan Tuhan, dia punya proses yang sama. Dilahirkan, setelah dilahirkan mengalami proses pertumbuhan, dan setelah mengalami proses pertumbuhan, mengalami proses kematian. Kenapa saya menyebut 3 hal ini? Karena tidak semua orang saudara, tidak semua orang mengalami proses masuk pernikahan ataupun jadi tua. Ada orang saudara belum berumur 20 tahun sudah meninggal, ataupun 40 tahun atau dan lain sebagainya. Tapi proses yang mesti dijalani semua orang, yang pertama dia melewati proses kelahiran. Setelah itu mengalami proses pertumbuhan. Sampai kapan proses pertumbuhannya ini? Ya kita tidak tahu. Tapi yang jelas pasti dia mengalami proses pertumbuhan. Kalau secara normal dari baby menjadi anak-anak, remaja, dewasa, menjadi orang tua, dan menjadi tua dan mati. Tapi ada orang belum sampai tua, tapi yang jelas mengalami proses pertumbuhan. Yang pura-pura ngerti katakan amin. Yang ngerti benaran katakan amin. Jadi semua orang saudaraku melewati proses itu.
Itu sebabnya Alkitab tadi berkata kepada kita bahwa semua orang pasti menderita secara jasmani dan juga akan banting tulang untuk mencari nafkah dan berpeluh, ataupun juga saudaraku berjuang lalu setelah itu mengalami kematian. Itu sudah nasib semua orang. Maka dari situ kita bisa melihat Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, bagaimana sirkulasi ataupun perjalanan hidup sesemua orang itu punya kesamaan. Bahkan respon tubuh kita pun kepada sesuatu yang terjadi di luar dan di dalam tubuh kita sama. Saya katakan begini, respon tubuh kita ini, sekarang kita bicara tubuh, sebab yang diserang coronavirus itu adalah tubuh. Respon tubuh kita juga sama. Kalau kita kepanasan dengan terik matahari, pasti respon tubuh kita kepanasan. Gak ada orang gara-gara dia anak Tuhan, udah matahari panas terik pun, waduh dia ada di sana, tapi gak merasa panas. Gak mungkin, saudara. Siapapun orangnya punya nasib yang sama. Kalau dia kena terik matahari yang sangat panas, pasti respon tubuhnya sama, kepanasan. Kalau kita berada di daerah dingin, apalagi bersalju, siapapun orangnya, saudara, pasti punya respon yang sama, kedinginan. Nggak ada saudaraku yang dikasih oleh Tuhan tentang dia anak Tuhan terus panas terik matahari, waduh dia berjemur di sana jam 12, lalu dia merasa nggak panas kok, kenapa? Ya kan aku anak Tuhan. Enggak, setiap orang siapapun itu punya respon yang sama. Mau dia kulit putih atau kulit hitam, kalau namanya kena terik matahari pasti punya respon yang sama, kepanasan. Kalau sekarang kan kita disuruh berjemur. Saya juga agak hitam sedikit nih karena udah berjemur beberapa hari ini dulu. Tetapi dan juga banyak orang-orang bule ataupun orang-orang yang kulit putih. Biasanya kalau kulitnya terlalu putih, dia nggak terima, maka biasanya dia berjemur di tepi pantai supaya kulitnya agak sedikit hitam gitu loh. Tapi yang hitam pingin putih, berjemur juga nggak putih-putih, saudara. Makanya heran kan, kalau yang putih berjemur jadi hitam, kenapa yang hitam berjemur nggak jadi putih ya? Ini juga jadi pertanyaan, saudaraku. Tetapi saudara, yang saya mau katakan begini, respon tubuh kita sama. Pada saat kita merasa lapar, merasa haus, merasa atau daging kita ini terluka, maksud saya, waktu kita tertusuk benda tajam, semua reaksi tubuh kita sama. Saya yakin saudara, setiap namanya tubuh fisik, siapapun orangnya, tidak peduli seberapa suci ataupun seberapa jahat dia, kalau tubuh fisik kita ini kena benda tajam atau tersayat atau tertusuk, pasti punya respon yang sama, yaitu luka, berdarah, dan lain sebagainya. Siapapun itu. Artinya saya mau jelaskan kepada kita, saudara, merunut kepada apa yang dikatakan pengkhotbah, bahwa siapapun yang ada di bawah kolong langit atau di bawah matahari punya nasib yang sama. Dalam hal apa? Nah, kita punya nasib yang sama, saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, dalam hal ketika kita memiliki tubuh yang sama, dan juga bagaimana kita hidup di dunia yang sama, dan juga bagaimana kita berada di tanah yang sudah dikutuk oleh Tuhan. Maka dengar dengan baik. Pertanyaannya sekarang, Bapak Ibu Saudara, kenapa orang Kristen yang sudah ditebus oleh Kristus bisa terjangkiti penyakit seperti COVID-19? Maka jawabannya adalah, ini penting, jawabannya adalah sebab orang Kristen atau orang percaya tidak memiliki keistimewaan apapun. Saya ulang, sebab orang Kristen atau orang percaya tidak memiliki keistimewaan apapun dalam hal material tubuh kita ini. Pada saat kita menjadi percaya kepada Kristus, Bapak Ibu, kita tidak punya keistimewaan apa-apa dalam hal tubuh jasmani kita.
Benar Bapak Ibu Saudara bahwa tubuh kita disucikan. Benar bahwa tubuh kita, saudaraku, sudah dikuduskan. Bahkan tubuh kita sudah ditutup bungkus oleh darah Yesus. Bahkan juga saudaraku dikasih oleh Tuhan, tubuh kita disebut menjadi bait Roh Kudus. Seperti yang dikatakan dalam 1 Korintus pasal 6 ayat 19. Atau tidak tahukah kamu bahwa tubuhmu adalah bait Roh Kudus yang diam dalam kamu, Roh Kudus yang kamu peroleh dari Allah, dan bahwa kamu bukan milik kamu sendiri. Dengar dengan baik Bapak Ibu Saudara. Benar, sekali lagi saya katakan, benar bahwa tubuh kita dikuduskan, disucikan, dan telah dimiliki oleh Allah, dan Roh Kudus berdiam di dalam kita. Tetapi penting untuk kita ketahui hari ini, sekalipun tubuh orang benar adalah bait Roh Kudus yang sudah disucikan, yang sudah dikuduskan, bahkan yang sudah ditutup bungkus oleh darah Yesus, akan tetapi tubuh orang benar tidak berubah menjadi tubuh baja. Tubuh orang benar tidak berubah menjadi kebal kepada segala sesuatu. Tubuh kita tidak menjadi tubuh yang jadi anti peluru. Tubuh kita tidak menjadi tubuh yang anti petir. Ataupun kalau kita kesetrum sama listrik, kita tidak gosong. Sebab tubuh kita juga tidak berubah menjadi tubuh seperti tubuh Superman atau apapun itu, saudara. Dengarkan dengan baik. Memang benar tubuh kita dimurnikan, disucikan, dikuduskan. Tetapi kualitas tubuh itu, kualitas materialnya maksud saya, tidak berubah menjadi tubuh baja, tubuh yang anti peluru, ataupun tubuh yang tidak mungkin bisa terdampak oleh penyakit atau virus apapun. Sebab kualitas tubuh itu sendiri masih sama dengan tubuh yang lain. Artinya pasti mengalami kesusahan, pasti berpeluh, pasti juga saudara mengalami yang disebut ujung akhir hidupnya, yaitu kematian. Yang mengerti katakan amin. Sampai di sini saudara bisa menangkap apa yang saya maksud, saudaraku? Walaupun kita sudah ditebus, dan kita memang sudah ditebus, kita milik Tuhan. Tapi tahukah saudara, tubuh kita, tubuh orang percaya, tetap tidak berubah dari apa yang ditentukan Tuhan pada awalnya. Bahwa tubuh kita menjadi lemah, menjadi rentan, dan menjadi terbatas. Maka ada sebuah istilah pernah berkata seperti yang kita dengar. Ketika kita ditebus menjadi orang yang percaya dan orang yang dibenarkan, bukan berarti kita menjadi orang yang sakti. Sakti artinya punya kekebalan tubuh, yang kalau diserang dengan benda tajam, dengan peluru, atau dengan hal-hal yang berbahaya lain, tidak bisa kena. Dan sebenarnya orang sakti itu pun, itu hanya ada di film-film saja. Dan bisa jadi mungkin ada orang sakti memperkuat tubuhnya dengan ilmu-ilmu gaib, sehingga dibacok juga tidak bisa, ataupun mungkin dipanah tidak bisa. Tapi saya belum pernah lihat. Tapi bisa aja itu kuasa-kuasa kegelapan melakukan. Tapi Alkitab tidak pernah memberi referensi kepada kita atau petunjuk bahwa setiap orang yang diselamatkan jadi punya tubuh yang kebal, menjadi sakti, tidak. Tapi ketika kita ditebus, tubuh kita tetap mengalami kondisi seperti tadi, yaitu rentan, lemah, dan terbatas. Tetapi yang diubah itu adalah hidup kita menjadi saksi, yaitu bicara tentang perubahan hidup. Dalam kata lain, kita tidak berubah menjadi sakti, tapi kita menjadi saksi. Oleh sebab itu Bapak Ibu Saudara, dari sini kita bisa memahami, dapatlah kita mengerti bahwa walaupun kita menjadi orang Kristen, kita juga tidak kebal dengan namanya penyakit, tidak kebal dengan namanya COVID-19. Itu sebabnya dari situ baru kita bisa memahami bahwa kita benar anak Allah yang sudah disucikan, dikuduskan. Bahkan kita adalah orang-orang dimiliki oleh Tuhan. Tetapi Anda dan saya, Bapak Ibu Saudara, harus mengerti bahwa kita tidak berubah, atau tubuh kita tidak diubah menjadi tubuh baja, atau tubuh yang kebal, atau tubuh yang tidak akan pernah bisa dirusak oleh benda-benda tajam yang lain. Saudara, mungkin Bapak Ibu Saudara masih kurang jelas apa yang saya sampaikan, karena saya mungkin kurang begitu
bagus menjelaskan, tapi saya kasih analogi ataupun pengertian lain. Bagaimana kira-kira saudara hidup yang sudah ditebus, disucikan, dikuduskan, tapi masih punya nasib yang sama dengan tubuh orang yang tidak ditebus, yaitu lemah, terbatas, dan rentan. Saya kasih contoh saudara. Ibaratkanlah saudara, kita menemukan botol mineral ataupun kalau orang menyebut biasanya botol Aqua, walaupun Aqua itu salah satu merek perusahaan sebenarnya. Tapi orang menyebut botol mineral ataupun botol Aqua itu kita temukan dari tempat sampah. Sudah pasti botolnya kotor. Lalu saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, karena botolnya masih bagus walau kotor, kita ambil. Setelah kita ambil saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, lalu kita cuci dan kita bersihkan. Lalu tadinya ada air di dalam yang sudah kotor juga, saudara, kita buang. Lalu botolnya itu kita bersihkan sampai benar-benar bersih. Sampai steril dan dijamin tidak ada lagi kuman, apalagi virus corona. Sampai di sini mengerti, amin? Nah, sekali lagi, bayangkan atau ibaratkanlah kita mengambil botol air mineral atau Aqua dari tempat sampah yang kotor, lalu setelah itu kita bersihkan sampai benar-benar bersih dan steril. Lalu kita isi dengan air putih yang sangat bersih. Maka pertanyaan saya begini. Waktu Bapak Ibu Saudara atau waktu kita mengambil botol yang kotor lalu kita bersihkan sebersih-bersihnya, pertanyaan saya, botol itu atau botol Aqua itu tambah kuat sehingga waktu kita sudah bersihkan jadi tambah kuat. Akhirnya tidak, waktu kita penyotkan gak mau penyot, waktu kita pecahkan gak mau pecah, ataupun juga kita bakar gak mau terbakar. Menjadi seperti itu enggak botol Aqua yang kita bersihkan tadi? Tentu jawabannya tidak, saudara. Walaupun botol Aqua yang kotor tadi, yang kita bersihkan sebersih-bersihnya, tapi kualitas ketahanannya tidak bertambah. Tetap sama. Dia pasti tetap keropos. Kalau kita penyot, pasti penyot. Kalau kita pecahkan, pasti pecah. Kalau kita bakar, pasti terbakar. Artinya begini. Yang terjadi pada botol itu adalah tadinya kotor menjadi bersih. Tadinya berisi air putih ataupun air yang beracun, sekarang jadi berisi air mineral atau air putih yang melegakan. Nah, demikian posisi kita tadi seperti yang saya maksud. Memang tubuh kita dari hal kesucian, kekudusan, dan juga kemurnian tidak sama dengan orang berdosa. Saya ulang, saudara, kita tidak sama dalam hal kesucian, kekudusan, bahkan juga kemurnian, dan darah Tuhan Yesus telah menutup bungkus kita. Dalam hal itu tidak sama. Tapi dalam hal kualitas fisik, maksud saya, kita tidak menjadi anti peluru, jadi punya tubuh baja seperti yang saya katakan. Yang ngerti katakan amin. Seperti botol tadi, botolnya bersih. Tapi bukan berarti ketika kita sudah bersihkan lalu jadi tambah kuat, digebukin atau bukan digebukin, dipukulin juga nggak akan pecah, disayat, disilet juga nggak akan robek. Itu kan tidak seperti itu, saudara. Yang ada botol Aquanya bersih. Yang ada adalah dia sekarang jadi berisi air mineral yang bersih. Tadinya air yang kotor. Nah, demikian hidup kita di dalam Kristus, Bapak Ibu Saudara. Memang benar seperti yang saya katakan, bahwa kita sudah dibersihkan, disucikan, tubuh kita dibersihkan, disucikan. Tetapi materi tubuh fisik kita ini masih tetap sama dengan tubuh fisik siapapun. Artinya bisa sakit, bisa terserang, bahkan bisa juga saudara kena virus seperti COVID-19. Maka dari sini bisa kita memahami, untuk kita tidak membingungkan, maka kalaupun ada orang Kristen yang terkena atau terdampak dengan COVID-19, ya hal ini bisa membantu dan menolong kita untuk mengerti dan memahami. Yang mengerti katakan amin.
Itu sebabnya saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, tubuh orang benar telah didiami oleh Roh Kudus dan menjadi bait Roh Kudus. Secara roh dan jiwa kita kuat. Tetapi harus kita ingat bahwa hal itu tidak mengubah material tubuh kita menjadi kebal dan sakti. Oleh karena itu, kita sebagai orang percaya tidak boleh merasa kebal secara fisik sehingga kita menjadi sembrono, menjadi sembarangan, dan mencobai Tuhan dengan alasan beriman, apalagi mengalaskan dalam nama Yesus. Justru saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, orang yang percaya, bahkan orang yang mengerti bahwa hidupnya sudah disucikan, sudah ditebus, maka dia akan menjadi orang yang bertanggung jawab, menjadi orang yang bijaksana, bahkan menjadi orang yang merawat tubuhnya dengan baik, dengan maksimal. Tetapi kita menjadi orang bijaksana, merawat, menjaga kesehatan kita dengan maksimal, supaya kita sehat, supaya kita kuat, supaya kita maksimal. Untuk apa? Untuk melakukan apa yang Tuhan kehendaki dan apa yang Tuhan inginkan untuk kita lakukan dalam kehidupan kita yang percaya. Katakan amin. Sebabnya Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, kita sebagai orang percaya, Anda dan saya tidak kebal dengan namanya sakit penyakit. Tetapi oleh karena kita anak Tuhan, Tuhan berikan kita kebijaksanaan. Amin. Memang benar saudaraku, seperti yang saya katakan, kualitas material tubuh kita ini sama dengan orang lain. Alkitab yang bicara tadi, nasib semua orang sama dalam hal material tubuhnya. Tetapi saudaraku, apa yang harus kita pahami? Kalau orang di luar Tuhan, di luar Yesus, di luar orang percaya, dia tidak punya kebijaksanaan. Tapi penyertaan Tuhan oleh darahnya yang menutup bungkus kita menjadi bijaksana untuk mengelola kehidupan ataupun tubuh kita ini. Itu sebabnya Amsal pasal yang ke-22 ayat 3 mengatakan begini. Amsal 22 ayat 3 berkata, kalau orang bijak melihat malapetaka, bersembunyilah ia. Tetapi orang yang tak berpengalaman berjalan terus, lalu kena celaka. Dalam terjemahan lain, tepatnya dalam terjemahan bahasa Indonesia sehari-hari berkata begini. Amsal pasal 22 ayat 3 tadi dalam terjemahan lain berkata begini. Orang bijaksana menghindar apabila melihat bahaya. Orang bodoh berjalan terus lalu tertimpa malapetaka. Jadi kalau hari-hari ini kita disuruh di rumah saja, atau kita harus distancing, bagaimana social distancing, di mana kita harus menjaga jarak dengan orang lain. Itu bukan karena kita tidak beriman, itu bukan karena kita tidak percaya, tapi karena Tuhan berikan kita kebijaksanaan seperti apa yang kata Amsal. Jadi saudara jangan sampai berpikir orang yang disertai Tuhan jadi seperti yang saya katakan tadi, jadi sembrono, sok kebal dan merasa sakti dan berkata, gak peduli aku di situ, Tuhan menyertaiku, Tuhan pasti menghalau. Padahal saudara, orang yang disertai Tuhan itu bukan menjadi sok berani, tapi orang yang disertai Tuhan atau orang yang beriman itu adalah menjadi bijaksana. Jadi bijaksana, saudara, kalau saudara mungkin ada hujan begitu deras, lalu petir begitu kuat, lalu saudara berada di lapangan terbuka dengan alasan, gak apa-apa, petir pasti takut kepadaku, aku disertai Tuhan. Oh, itu bukan prinsip Alkitab. Justru prinsip Alkitab seperti yang dikatakan pada Amsal 22 ayat 3 tadi, kalau orang bijak melihat malapetaka, bersembunyilah ia. Tetapi orang yang tak berpengalaman, dia jalan terus, lalu kena celaka. Kalau pemerintah mengatakan sekarang semua pakai masker, semua pakai sarung tangan kalau pergi keluar, atau jaga jarak dengan orang yang sedang sakit,
Atau kita mungkin disuruh di rumah saja kalau tidak ada keperluan yang sangat penting. Jangan saudara berkata, ngapain pemerintah ngurusin saya? Aku percaya kok. Sama seperti sekarang ibadah tidak diizinkan untuk berkumpul. Yang tidak diizinkan itu berkumpulnya rame-rame. Bukan yang dilarang, bukan yang ibadahnya. Ibadahnya masih diizinkan. Jadi perhatikan, yang dilarang itu berkumpul, bukan ibadahnya. Jadi apapun bentuk perkumpulan itu yang dilarang. Mau ibadah, pesta, ataupun juga acara-acara lain, konser. Yang dilarang itu berkumpulnya, bukan beribadahnya. Nah, maksud saya begini. Orang Kristen seperti yang kita pahami tadi, bukan menjadi orang yang kebal secara fisik, walaupun disertai Tuhan. Kita sudah disucikan, dikuduskan, tetapi kita punya material tubuh yang sama. Tetapi ketika kita bersama dengan Tuhan menjadi anak Tuhan, ada sebuah kebijaksanaan kepada kita. Katakan amin. Tapi kita sering melihat saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, dia sudah hipertensi, darah tinggi, tapi makan B1, B2, bahkan B3 sampai B5, saudaraku. B5 kita nggak tahu itu apa lagi. Dengan alasan dalam nama Yesus, ditutup bungkus oleh darah Yesus. Nah, itu artinya kan kita memperalat nama Tuhan Yesus dengan tidak bijaksana demi membela kelemahan kita. Bukan berarti nama Tuhan tidak berkuasa. Nama Yesus berkuasa. Anda mungkin bertanya pada saya, lah Pak Pendeta, Tuhan Yesus kan maha hebat, berkuasa melakukan mujizat, yang sakit disembuhkan, bahkan juga yang mati dibangkitkan. Dengar dengan baik Bapak Saudara. Benar saudaraku bahwa Yesus banyak melakukan mujizat, bahkan membangkitkan Lazarus yang sudah mati 3 hari, yang sudah busuk. Tapi itu adalah bukan sesuatu yang mutlak bagi semua orang Kristen. Itu anugerah khusus dan berdasarkan perkenanan Tuhan. Katakan amin. Jadi kalau saudara berpikir bahwa contohnya Tuhan kita dahsyat luar biasa, amin, itu benar. Lalu bisa membangkitkan orang yang mati, benar. Tapi saudara, tidak semua itu menjadi sesuatu yang mutlak bagi semua orang Kristen. Kalau orang Kristen semuanya seperti Lazarus, semua kuburan orang Kristen bisa dibangkitkan sekarang. Kalau semua orang Kristen tidak bisa sakit, harusnya tidak ada orang Kristen yang masuk rumah sakit. Tapi kan Pak Tuhan maha baik, maha dahsyat mengadakan mujizat. Benar. Orang yang mendapatkan mujizat itu adalah mendapat anugerah khusus sesuai perkenanan Tuhan. Tapi ada orang enggak yang tidak mendapat anugerah kesembuhan? Ada. Siapa dia? Alkitab mengatakan Paulus berdoa berkali-kali tentang sebuah penyakit yang diderita. Tapi Allah justru berkata, cukup kasih karuniaku kepadamu. Padahal Alkitab mengatakan sapu tangan Paulus saja bisa diletakkan pada orang sakit, bisa membuat orang sembuh. Yang saya maksudkan begini, waktu saya mengatakan bahwa tubuh fisik kita ini materinya, walau sudah menjadi yang sudah ditebus, dikuduskan, disucikan, tapi secara material dan kualitas ketahanannya masih tetap sama dengan tubuh siapapun. Sebab yang membuat tubuh kita menjadi tubuh yang rentan, lemah dan terbatas, itu ketentuan Tuhan pada saat manusia jatuh dalam dosa. Harusnya memang tubuh kita ini saudara tidak akan takluk kepada kematian, tidak takluk kepada penyakit. Makanya tubuh kita ini sudah gagal. Dan nanti kata Alkitab, oleh karena kita sudah diperbaharui, maka ketika kita berakhir dari bumi ini, dan pada kala kedatangan Tuhan kali yang kedua, sebab tubuh kita tidak pantas lagi masuk dalam kerajaan Tuhan, maka tubuh kita diganti dengan tubuh kemuliaan, atau tubuh yang baru, seperti tubuh yang dikenakan Tuhan Yesus pada saat dia bangkit dari antara orang mati. Yang ngerti katakan amin. Jadi hal yang lumrah saja saudara kalau ada orang Kristen sakit. Bukan karena Tuhan tidak menolong, bukan karena Tuhan tidak menyertai, tapi memang sebuah fakta yang Tuhan sendiri menentukan. Kita rentan kok. Kita sering masuk angin, kita juga sering flu, sakit. Ya pasti karena kita kurang bijaksana. Mungkin kita tersinggung dalam hal ini, tapi termasuk saya juga. Kerap kali kan begitu, sudah kita tahu saudara hujan, kita nggak pakai payung. Sudah kita tahu mungkin saudara ketika oleh Tuhan kita sama seperti contohnya. Sudah kita tahu kita saudara sudah ada penyakit gastrik, penyakit mah.
tapi nggak mau sarapan. Sudah kita tahu kita butuh air putih yang banyak, tapi kita nggak mau minum air putih yang banyak. Ini kan kita kurang bijaksana. Maka itu sebabnya dengar dengan baik. Orang Kristen saudara tidak memiliki keistimewaan khusus atau jalur khusus bagaimana tentang kekebalan tubuh kita. Kita harus, walaupun kita orang Kristen, harus menjaga kesehatan kita. Katakan amin. Harus tetap makan makanan yang sehat dan bergizi, bukan harus mahal. Kita juga harus berolahraga. Bahkan seperti sekarang kita disarankan untuk meningkatkan imun tubuh kita. Itu proses dia harus dilewati oleh atau harus dijalani. Namanya orang Kristen, atau apakah dia orang Kristen yang benar, yang suci, punya karunia, atau juga menjadi pendeta, atau menjadi seorang yang sangat menjadi banyak berkorban. Apapun dia harus tetap melewati itu. Artinya dia mesti harus menjaga kesehatan. Dia harus tetap juga saudara berolahraga, makan makanan yang bergizi dan yang sehat. Kenapa bisa begitu? Sebab memang kita tidak punya keistimewaan dalam hal itu. Tapi kita punya keistimewaan dalam kekudusan, dalam kesucian, dan kita kelak akan masuk dalam kerajaan Tuhan karena kita sudah ditebus menjadi anak Allah. Itu hak istimewa kita, katakan amin. Yang kedua, saudara, atau sebelum saya masuk ke yang kedua, Tuhan Yesus juga, saudara, pernah menghindari kematian sebelum waktunya akan mati. Kalau kita baca dalam Yohanes pasal 8 ayat 59 berkata begini. Lalu mereka mengambil batu untuk melempari dia. Tetapi Yesus menghilang dan meninggalkan bait Allah. Dalam terjemahan lain atau terjemahan bahasa Indonesia sehari-hari berkata begini. Yohanes pasal 8 ayat 59. Dikatakan sana. Lalu orang-orang Yahudi itu mengambil batu untuk melemparinya atau melempari Yesus. Tetapi Yesus menyembunyikan diri. Lalu pergi meninggalkan rumah Tuhan. Sekarang pertanyaan saya, apakah Tuhan Yesus takut mati? Ya jelas tidak. Dia datang mau mati menebus kita. Lalu kenapa ketika orang-orang ingin melempari dia dengan batu, kok tiba-tiba seperti pengecut lari, bersembunyi? Kalau bahasa Alkitab tadi menghilang, itu bukan menghilang. Saya yakin tidak menghilang secara tiba-tiba tidak nampak. Tapi mungkin tiba-tiba tidak terlihat di situ dia sedang menyelinap atau menyelusup kepada kelayak ramai itu. Tapi yang jelas begini maksudnya. Intinya begini. Tuhan menghindari bahaya yang mengancam dia pada kala itu. Lah apakah Tuhan takut kepada kematian? Bukan takut kepada kematian. Tapi Yesus pada kala itu punya kebijaksanaan. Sebab pada saat itu bukan itu hari kematiannya. Dan bukan cara itu cara kematiannya. Tapi kematiannya adalah kematian di kayu salib untuk memikul dosa kita. Yang ngerti katakan amin. Maksud saya begini. Kita saudaraku yang dikasih oleh Tuhan gak boleh seolah-olah ya kita kebal lalu seperti cari mati. Kita harus menghindari yang disebut bahaya. Bukan karena takut. Tapi kita perlu saudaraku yang dikasih oleh Tuhan menjadi orang yang punya kesempatan selanjutnya. Supaya kita lebih banyak lagi berkorban bagi kerajaan Tuhan. Katakan amin. Oleh sebab itu saya berharap semua kita Kristen dimanapun hari ini. Saudara tidak boleh menjadi sembrono. Lalu berpikir bahwa saudara benar-benar punya keistimewaan di bawah kolong langit ini. Tapi kita harus menjaga kesehatan kita. Siapapun kita saudara. Siapapun kita. Tapi kita jaga kesehatan untuk kemuliaan Tuhan. Yang kedua, kita harus bertanggung jawab. Katakan bertanggung jawab. Dalam 1 Timotius 5 ayat 23 berkata begini. Jangan lagi minum air saja, melainkan tambahkanlah anggur sedikit. Berhubung pencernaanmu terganggu dan tubuhmu sering lemah. Ini adalah perkataan yang dikatakan oleh Paulus kepada Timotius. Dalam 1 Timotius 5 ayat 23, dalam terjemahan bahasa Indonesia sehari-hari berkata begini. Jangan lagi minum air saja. Minumlah juga sedikit anggur untuk menolong pencernaanmu.
sebab engkau sering sakit-sakit. Nah gini, tahu nggak Bapak Ibu Saudara, Timotius kan bekerja habis-habisan untuk pelayanan. Dari sejak mudanya, Timotius sudah menjadi pelayan. Bahkan Paulus pernah berkata, jangan seorang pun menganggap engkau rendah karena engkau masih muda. Jadilah teladan bagi setiap orang dalam perkataan, perbuatan, dan tindakan. Itu nasihat Paulus kepada namanya Timotius. Dan Timotius adalah anak kesayangan Paulus. Tetapi yang jadi persoalan begini, kenapa sekelas Timotius yang takut Tuhan, yang juga seluruh hidupnya dipersembahkan atau seluruh mudanya dipersembahkan kepada Tuhan, kok masih sakit? Alkitab mengatakan di sana pencernaannya tidak baik. Dalam bahasa Indonesia sehari-hari, sering sakit-sakitan. Nah, dalam arti kata saudara, walaupun namanya Timotius mengatasnamakan pelayanan, nggak boleh dong mentang-mentang gara-gara pelayanan lalu saudara jadi tidak menjaga kesehatan, tidak makan, tidak minum, dan saudara tidak tidur. Saudara juga jadi tidak merawat tubuh saudara. Itu artinya saudaraku tidak boleh. Tapi kita punya tanggung jawab. Juga bukan berarti kita asik merawat tubuh kita, tidur, makan, lalu tidak pelayanan. Tapi kita juga nggak boleh atas nama pelayanan lalu kita menghabiskan segala sesuatu sampai kita tidak mengurus fisik kita. Makanya banyak juga hamba Tuhan yang mati muda, habis-habisan, makan tidak makan demi pelayanan. Karena bukan tidak ada makanan, kadang-kadang bukan karena tidak ada makanan, gak ada waktu untuk makan. Karena rasanya saudara dia mengerjakan seperti superhero. Tapi Paulus mengatakan kepada Timotius, minum sedikit anggur supaya kau jangan sakit-sakitan. Artinya engkau juga harus bertanggung jawab kepada kesehatanmu supaya engkau maksimal bagi pekerjaan Tuhan. Katakan amin. Lalu kita berpikir, loh kenapa orang yang melayani seperti Timotius kok nggak ditolong Tuhan sih? Kok nggak disembuhkan sih tanpa harus minum anggur? Karena kita waktu disertai Tuhan bukan berarti melepaskan tanggung jawab kita. Bagian kita harus kita kerjakan. Katakan amin. Sebabnya Bapak Ibu Saudara yang ada dimanapun, kalau dokter melarang saudara untuk tidak melakukan ini, tidak melakukan itu, kita mesti ikut. Dan yang terakhir, supaya kita berdoa. Alkitab berkata dalam Roma pasal 13-14, tetapi kenakanlah Tuhan Yesus Kristus sebagai perlengkapan senjata terang, dan janganlah merawat tubuhmu untuk memuaskan keinginannya. Yang terakhir adalah kita harus merawat tubuh kita untuk melakukan pekerjaan Tuhan. Apapun pekerjaan Tuhan yang Tuhan taruh pada kita. Sekali lagi Bapak Ibu Saudara, ini menjadi pesan bagi kita. Dalam keadaan yang seperti sekarang, orang Kristen pun tidak menjadi orang yang kebal tentang COVID yang ke-19. Kenapa? Karena kita tidak punya keistimewaan kekebalan tubuh menjadi tubuh baja atau tubuh sakti. Catat itu saudara. Sebabnya kita perlu bijaksana, kita perlu bertanggung jawab, dan kita perlu merawat tubuh kita. Kalau sekarang saudaraku ini kalau oleh Tuhan ada anjuran kita harus rajin berolahraga, bahkan juga mungkin juga kita harus berjemur dan juga makan makanan yang sehat. Ayo kita lakukan sebagai bentuk kita merawat tubuh. Kenapa kita merawat tubuh kita? Karena kita mau maksimal untuk pekerjaan Tuhan. Katakan amin. Mungkin saudara tidak pendeta seperti saya, tapi bukan berarti saudara tidak pelayan Tuhan. Sebab kalau engkau seorang suami, Tuhan pakai engkau melayani di rumahmu kepada istri dan anak-anakmu. Bukan berarti mengkhotbah mereka setiap hari, tidak. Tapi sebagaimana engkau sebagai seorang kepala keluarga bertanggung jawab, cari nafkah, membimbing, mendidik, ataupun mengarahkan seluruh keluarga untuk kepada Tuhan. Apalagi yang masih muda, saudara. Jangan masih muda sudah sakit-sakitan, gak bisa buat apa-apa. Kalau seorang ibu, engkau juga harus sehat, merawat tubuh, untuk maksimal dipakai Tuhan bagi pekerjaannya. Pelayanan mana yang harus kamu lakukan? Rumah tanggamu. Mengurus keluarga, mengurus suami, mengurus anak-anak, mengurus semua urusan-urusan keluarga. Itu tempat pelayananmu. Maka itu sebabnya bagaimana mungkin kalau engkau seorang ibu, sekali lagi saya tidak merendahkan saudara yang sedang sakit hari ini. Tapi saudara mesti mencek saudaraku, kalau kita sakit-sakitan, tidak bisa maksimal melakukan pekerjaan kita, kita mesti harus menyadari
Kita mesti minta ampun sama Tuhan. Karena sebenarnya kita bisa jadi kita penyebabnya. Kecuali, sekali lagi, kecuali ada orang yang sakit sebenarnya dia menjaga kesehatan, tapi sakit itu datang tanpa sepengetahuan dia. Seperti orang yang pernah sakit sejak kecilnya, murid-muridnya pernah berkata, "Guru, siapa yang bersalah? Kenapa anak ini sakit? Apakah orang tuanya atau dosanya dia?" Yesus berkata, bukan dia, bukan orang tuanya. Tapi supaya kemuliaan Tuhan dinyatakan atas. Ada orang cacat sejak hidup, sejak lahir, maksud saya, mohon maaf. Tetapi saudara, ini bukan karena faktor kesalahannya. Tetapi yang saya mau beritahukan pada kita hari ini, kalau kita saudara menyadari bahwa tubuh kita milik Tuhan, maka kita mesti mengelolanya dengan bijaksana. Kita juga harus bertanggung jawab dan kita harus merawatnya, tetapi supaya maksimal bagi pekerjaan Tuhan.